never do it that tastefully. They can imitate you, but they can't duplicate you, 'cause you got something special. Halo teman-teman. Kali ini kelompok kami akan membuat video mengenai pelajaran sejarah di mana kami akan menjelaskan tentang perkembangan politik pada masa liberal. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Silakan. Nama saya Abdad. Saya Devi. Saya Puan Polina Mansmorang. Saya Citra Utami Sinamora. Saya Nafiza. Saya Ria Abdulaziz. Duh, baru aja mewawancarai narasumber, tapi hujan. Gimana ya caranya? Puan lagi ngapain? Abdad ini mewawancarai narasumber tentang perkembangan politik pada masa liberal. Tapi hujan. Ini tugas ya? Iya. Makanya cari orangnya. Iya, makasih. Nyari siapa ya buat jadi narasumber? Gimana kalau dia yang lagi main basket? Ayo, ikut. Abdad. Boleh nggak sih bantu wawancara? Boleh. Tugas tadi ya? Iya, boleh nggak? Boleh. Nah, teman-teman, ayo kita wawancarai Abdad mengenai apa sih kabinet yang terbentuk dalam perkembangan politik pada masa liberal. Abdad tahu apa sih kabinet yang terbentuk pada masa liberal itu? Nah Puan, yang saya tahu itu adalah Kabinet Nasir. Nah, Kabinet Nasir itu menjabat dari September 1950 hingga Maret 1951. Kabinet Nasir itu merupakan bagian dari masa demokrasi liberal di Indonesia. Pada periode ini, Indonesia mengadopsi sistem parlementer, di mana Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif dan harus mendapat dukungan mayoritas dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, sebagai kabinet pertama yang dibentuk setelah Indonesia menganut UUD 1950, Kabinet Nasir menghadapi tantangan berat dalam menjaga stabilitas politik dan mengatasi masalah-masalah mendalam yang dihadapi negara muda. Ini kerja dari Kabinet Nasir. Nah, yang pertama itu menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Yang kedua ada konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan. Ketiga ada menyempurnakan organisasi angkatan serang. Yang keempat ada mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Yang kelima ada memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Kabinet Nasir ini menunjukkan gambaran dari pencapaian dan kegagalan dalam periode demokrasi liberal di Indonesia. Keberhasilannya ini dalam menyelesaikan beberapa masalah di luar negeri seperti pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan upayanya untuk memperbaiki ekonomi serta menguatkan pemerintah pusat patut dicatat. Nah, namun ketidakmampuan kabinet untuk menjaga stabilitas politik terutama dalam menghadapi perpecahan dalam koalisi dan ketegangan antara golongan Islam dan sekuler mengarah pada ketidakstabilan internal yang menjadi penyebab utama jatuhnya kabinet ini. Ridho ini mengajarkan bahwa dalam sistem parlementer, stabilitas polarisasi dan kesepakatan politik antar partai sangat krusial untuk kelangsungan pemerintah yang efektif. Puan, lalu selanjutnya ada Kabinet Sukiman. Dia adalah kabinet yang dipimpin oleh Sukiman Wirosudiro yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pada periode 1951 hingga 1952. Kabinet ini merupakan salah satu kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi liberal di Indonesia yang ditandai dengan sistem pemerintahan parlementer di mana Perdana Menteri harus memperoleh dukungan mayoritas dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Puan, setelah jatuhnya Kabinet Nasir, situasi politik Indonesia masih sangat tidak stabil. Ketegangan antar partai dan kegagalan sistem koalisi multipartai menyebabkan pemerintahan pada saat itu sulit untuk menjalankan kebijakan yang efektif. Kabinet Sukiman dibentuk dengan harapan bisa meredakan ketegangan politik dan membawa stabilitas dalam pemerintahan. Kabinet ini terdiri dari berbagai partai politik termasuk Masyumi, PNI, dan partai lainnya. Sukiman sendiri adalah seorang tokoh yang berasal dari partai Masyumi, yaitu adalah partai Islam terbesar pada saat itu. Nah, namun seperti kabinet sebelumnya, ketidakstabilan koalisi menjadi besar dalam perjalanan kabinet ini. Nah, pastinya sebuah kabinet mempunyai kegagalan dan keberhasilan. Kita bahas dulu ya keberhasilan dari kabinet Sukiman. Nah, yang pertama itu adalah upaya menjaga stabilitas politik. Lalu yang kedua, penguatan kedaulatan negara. Dan yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Nah, ini adalah kegagalan kabinet Sukiman. Yang pertama adalah pemberontakan daerah, gagal menangani masalah ekonomi, dan instabilisasi koalisi politik. Nah, begitu Puan. Wah, terima kasih ya Abdad penjelasannya. Ayo kita cari narasumber yang lain yuk. Main basket aja. Lagi.
tadi kan aku udah ketemu Abdat nih. Aku wawancarai dia tentang sejarah perkembangan politik pada masa liberal. Dia tuh udah jelasin kabinet-kabinet yang tercipta, yaitu ada kabinet Natsir dan kabinet Sukiman. Kan Puan, aku tahu dua dari masa liberal ini. Yang pertama itu ada kabinet Wilopo dan kabinet Ali Sastro Amijoyo satu. Nah, jadi kabinet Wilopo merupakan salah satu kabinet yang memegang peran penting dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan nih Puan. Nah, kabinet Wilopo sendiri dipimpin oleh Wilopo dari Partai Nasional Indonesia. Nah, kabinet ini dilantik pada April 1952 dan berakhir pada Juni 1953 nih Puan. Nah, periode pemerintahannya yang relatif singkat ini diwarnai oleh sejumlah tantangan kompleks baik dari dalam negeri maupun luar negeri nih Puan. Nah, latar belakang dari pembentukan kabinet Wilopo sendiri ialah setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Namun situasi politik dalam negeri yang masih belum stabil, perbedaan pandangan antar partai politik seringkali menimbulkan perdebatan sengit dan pergantian kabinet di Puan. Dalam konteks inilah, kabinet Wilopo dibentuk dengan harapan yang dapat menyatakan kembali kekuatan-kekuatan politik dan mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak. Nah, setelah itu, kabinet Wilopo memiliki karakteristik Puan. Nah, yang pertama itu kabinet Wilopo memiliki karakteristik nih Puan. Pertama itu kabinet Wilopo dikenal sebagai kabinet Zaken, yaitu kabinet yang anggotanya dipilih berdasarkan keahlian dan kompetisi di bidang masing-masing, bukan semata-mata karena pertimbangan politik ya. Hal ini mencerminkan upaya untuk membentuk pemerintahan yang efektif dan efisien. Nah, ada pula beberapa ciri khas kabinet Wilopo. Yang pertama itu koalisi partai yang luas, fokus pada pembangunan ekonomi, upaya mengatasi masalah sosial. Nah, setelah itu kabinet Wilopo juga memiliki program dan kebijakan. Nah, selama masa pemerintahannya, kabinet Ali Sastro Kabinet Wilopo memiliki program dan kebijakan. Selama masa pemerintahannya, Kabinet Wilopo melaksanakan sejumlah program dan kebijakan penting seperti pembentukan Dewan Nasional, penetapan rencana pembangunan 5 tahun, upaya mengatasi inflasi, dan pembangunan Badan Perancang Nasional atau Bappenas. Nah, tantangan dan kegagalan yang dihadapi oleh Kabinet Wilopo sendiri ialah instabilitas politik seperti perbedaan pandangan di antara partai-partai koalisi terus menjadi sumber konflik dan melemahkan pemerintahan. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan ekonomi, inflasi yang sangat tinggi, ketidakstabilan nilai tukar rupiah terus menghantui perekonomian Indonesia. Nah, terus ada pergerakan sosial, tuntutan yang akan reformasi agraria dan nasionalisasi perusahaan asing semakin menggugat dan menimbulkan ketegangan sosial. Nah, dan yang terakhir ada peristiwa Tanjung Morawa. Nah, peristiwa Tanjung Morawa ini memicu konflik antara pemerintah dengan para petani dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Wilopo. Nah, pada akhirnya Kabinet Wilopo tidak mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya. Ketidakmampuan pemerintahan dalam mengatasi masalah agraria, inflasi, dan ketidakstabilan politik semakin mengikis legitimasi Kabinet Wilopo. Puncaknya adalah peristiwa Tanjung Morawa yang memicu gelombang protes di seluruh Indonesia, Puan. Nah, akibatnya pada Juni 1953, Presiden Soekarno memutuskan untuk membubarkan Kabinet Wilopo dan menunjukkan Ali Sastromojojo sebagai Perdana Menteri yang baru. Nah, Kabinet Wilopo memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan Indonesia, meskipun masa pemerintahannya relatif singkat. Beberapa kebijakan yang dirancang oleh Kabinet ini menjadi dasar bagi pembangunan Indonesia pada masa-masa berikutnya. Terima kasih ya Desi untuk penjelasan tadi Kabinet Wilopo ya. Ya. Kalau boleh tahu tadi kan ada bahas Ali Sastromijoyo. Boleh nggak sih lebih jelaskan lagi si Kabinet Ali Sastromijoyo itu? Jadi, Kabinet Ali Sastro Amijoyo I merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan juga loh, Puan. Nah, kabinet ini dilantik pada tanggal 30 Juli 1953 dan resmi menjabat mulai periode 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955. Periode ini menjadi masa pemerintahan terpanjang kedua setelah Kabinet Juanda di era demokrasi liberal. Setelah berakhirnya masa Kabinet Wilopo yang penuh gejolak, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menyatukan kembali kekuatan politik dan mengatasi berbagai permasalahan yang mendesak. Ali Sastromojojo, seorang tokoh nasional yang berpengalaman, dianggap sebagai sosok yang
kabinet baru. Kabinet ini dibentuk dalam suasana politik yang masih belum stabil. Perbedaan pandangan antar partai politik dan tuntutan akan reformasi agraria terus menjadi isu yang menghangat. Ali Sastroamidjojo berusaha untuk membangun konsensus nasional dan mewujudkan pemerintahan yang stabil. Nah, ada pula karakteristik kabinet Ali Sastroamidjojo I nih Puan, seperti koalisi partai yang luas, fokus pada pembangunan nasional, upaya mengatasi masalah sosial, dan kebijakan luar negeri yang aktif. Nah, mereka juga mempunyai program dan kebijakan impuan seperti rencana pembangunan 5 tahun, kebijakan ekonomi stabilisasi, kebijakan nasionalisasi, dan kebijakan di bidang sosial. Nah, ada pula mereka juga mengalami tantangan dan kegagalan juga di Puan, seperti kabinet Al-Fatihah juga menghadapinya seperti instabilitas politik, perbedaan pandangan di antara partai politik koalisi terus menjadi sumber konflik dan melemah pemerintahan. Nah, berikutnya itu ada permasalahan ekonomi, inflasi yang tinggi, ketidakseimbangan neraca pembayaran, dan ketidakstabilan nilai tukar rupiah terus menghantui perekonomian Indonesia. Dan selanjutnya ada pergerakan sosial, tuntutan akan reformasi agraria dan nasionalisasi perusahaan asing semakin menguat dan menimbulkan ketegangan sosial. Nah, dan yang terakhir ada konfrontasi dengan Belanda. Hubungan Indonesia dengan Belanda kembali memanas akibat sengketa Irian Barat. Nah, pada akhirnya kabinet Ali Sastroamidjojo I tidak mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapinya di Puan. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah ini, politik dan sosial semakin mengikis legitimasi kabinet. Pada tanggal 24 Juli 1955, Presiden Soekarno membubarkan kabinet Ali Sastroamidjojo I dan menunjuk Ali Sastroamidjojo kembali sebagai Perdana Menteri untuk membentuk kabinet baru. Terima kasih Devi penjelasannya. Udah disangka sih pasti tahu tentang sejarah kabinet-kabinet tadi. Yuk kita cari narasumber lain yang membahas tentang kabinet-kabinet lain. Nah, tadi kan kita udah bertanya-tanya nih sama Afdat, Devi, di mana mereka menjelaskan ada kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, dan kabinet Ali Sastroamidjojo I. Sekarang kita mau bertanya lagi nih ke narasumber yang lain. Dia tahu apa ya tentang kabinet yang lain? Kita ikut sini. Halo Ari. Halo Puan. Boleh nggak sih saya nanya-nanya apa sih kabinet setelah Ali Sastroamidjojo I? Kabinet dari Ali Sastroamidjojo I itu kan setelah itu ada kabinet Burhanuddin Harahap. Ya. Nah, dari 12 Agustus sampai 3 Maret 1956. Nah, pada waktu itu kabinet Ali Sastroamidjojo I akan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Nah, Presiden Soekarno ini sedang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden kita Muhammad Hatta ini mengumumkan 3 nama formatur yang bertugas membentuk kabinet baru. 3 nama formatur tersebut adalah Sukiman dari Masyumi, lalu Iman dari Masyumi, lalu ada Wilopo dari PNI, yang terakhir itu ada Asad, dia non partai. Nah, ada program-program dari kabinet Burhanuddin Harahap ini. Yang pertama itu mengembalikan kewibawaan moral pemerintah. Nah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan Masyumi. Lalu yang kedua itu akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, pemecahan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi. Nah, lalu ini ada yang ketiga, perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia. Nah, hasil yang menonjol dari kabinet ini adalah penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstitusi. Prestasi lainnya yaitu pembubaran Uni Soviet di Indonesia Belanda. Oh gitu ya, tapi tadi itu kan penjelasannya mengenai kabinet Burhanuddin Harahap. Sekarang boleh nggak sih lanjut ke kabinet lainnya? Kabinet selanjutnya itu ada kabinet Ali Sastroamidjojo II dari tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Nah, kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menterinya. Kabinet ini merupakan koalisi dari PNI, Masyumi, dan NU.
Nah, kabinet ini merupakan kabinet pertama setelah pemilihan umum tahun 1955. Nah, program pokok kabinet Ali Sastromijoyo II ini antara lainnya sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada pembatalan KMB, atau yang kedua ini ada perjuangan pengembalian Irian Barat ke Pangkuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ini pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian. Lalu ini ada yang keempat, melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika. Nah, pada tanggal 14 Maret 1957, Ali Sastromijoyo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden karena dalam tubuh kabinet terjadi perpecahan antara TNI dan Masyumi. Nah, Masyumi menghendaki Ali Sastromijoyo menyerahkan mandatnya kepada Presiden sesuai dengan tuntunan daerah. Nah, sedangkan Ali Sastromijoyo ini berpendapat bahwa kabinet tidak wajib mengembalikan mandatnya hanya karena tuntutan daerah. Pada bulan Januari 1997, Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet dan hal tersebut menjadi kedudukan kabinet Ali Sastromijoyo sangat lemah. Terima kasih Ari penjelasannya. Pembahasan saya jadi makin luas nih. Nah, setelah tadi kita udah membahas mengenai kabinet-kabinet yang ada di masa liberal, sekarang kita mau membahas mengenai gerakan perempuan dan hasil pemilu di tahun 1955. Yuk kita kelilingi sekolah ini, mana tahu ada narasumber lain yang mengerti sejarah dari pemilu yang ada di tahun 1955. Permisi Kak, maaf mengganggu waktunya. Boleh nggak sih Kak bantu jawab tentang materi sejarah tugas saya? Boleh lambai tangan dulu? Kak. Hai. Saya mau bertanya nih, Kakak tahu nggak sih gerakan perempuan di Indonesia? Tahu Kak? Boleh dulu, mau nanya-nanya? Boleh. Terima kasih. Boleh dijelasin Kak? Bahwa gerakan perempuan pada tahun 1950 sampai 1960 merupakan salah satu periode pergerakan paling progresif. Pada periode ini banyak organisasi perempuan yang berafiliasi dengan kekuatan-kekuatan organisasi massa yang besar. Contohnya ada Aslia dari Muhammadiyah, Muslihat dari Masyumi, dan Muslimat Nahdlatul Ulama dari NU atau Nahdlatul Ulama, Perwari, dan juga gerakan wanita Istri Sedar. Gerwis merupakan gabungan dari ratusan aktivitas dan berbagai organisasi perempuan, misalnya ada Rukun Putri Indonesia, Persatuan Wanita Sedar, Istri Sedar, Gerakan Wanita Indonesia, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia. Gerwis pada kongres pertamanya tahun 1951 berubah nama menjadi Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. PKI memanfaatkan Gerwani untuk menggalang suara pada pemilu tahun 1955. Mengenai basis massa yang besar, terdapat juga isu krusial yang diangkat pada tahun 1950-an, seperti UU perkawinan dan isu poligami. Kalangan organisasi maupun aktivitas perempuan menilai perlunya dibentuk komisi khusus yang merancang hukum perkawinan yang berpihak pada perempuan. Untuk itulah kemudian dibentuk Komisi ATR, Nikah Talak Rujuk, sampai dalam berakhirnya pemerintahan Soekarno ini, pembuatan UU perkawinan masih bergulir, tetapi akhirnya dapat disahkan pada tahun 1974. Terima kasih Kak Citra. Penjelasan Kak Citra tadi jelas ya tentang gerakan perempuan. Sekarang boleh Kak Citra jelasin sistem kepartaian yang ada di tahun 1955? Kak, pada masa demokrasi liberal, sistem kepartaian yang dianut adalah multipartai. Menurut Muhammad Hatta, pembentukan partai politik tersebut agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Muhammad Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik tersebut bertujuan mempermudah, mengukur kekuatan perjuangan dan mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Meskipun pada kenyataannya, partai-partai tersebut cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Itulah yang menyebabkan pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya
tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial, ekonomi maupun keamanan. Kondisi itulah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Itu Kak Puan mengenai sistem kepartaian. Makasih Kak Citra penjelasannya. Sekarang kita mau nanya nih ke Kak Nafiza. Kita akan membahas pemilu yang terjadi di tahun 1995. Boleh Kak Nafiza penjelasannya? Nah, jadi ada nih latar belakang pelaksanaan pemilu tahun 1995. Latar belakang diadakannya pemilu tahun 1995 adalah upaya mengukuhkan kehadiran demokrasi di Indonesia. Pemilu tahun 1995 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Konstituante. Persiapan mendasar pemilu dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama. Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama mempunyai agenda utama untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang direncanakan langsung pada pertengahan tahun 1995. Nah, pada tanggal 31 Juli 1994 dibentuk panitia pemilihan umum pusat dengan ketuanya Hadikusumo PNI. Pada tanggal 16 April 1995, Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1995. Pengumuman tersebut mendorong partai-partai untuk meningkatkan kampanyenya hingga ke pelosok desa. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak. Nah, pelaksanaan pemilihan umum 1995 direncanakan pada tanggal 29 September 1995 untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Pada tanggal 15 Desember 1995 untuk memilih anggota Konstituante Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar. Diadakannya pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan pemerintahan yang kuat dan stabil diharapkan dapat melaksanakannya program-program pembangunan. Setelah diumumkan pelaksanaan pemilu, maka fase kampanye dimulai dengan menyelenggarakan rapat-rapat raksasa. Beberapa partai yang akan mengikuti pemilu yaitu PNI, Masyumi, PSII, PSI, NU, PKI, PIR, PI, Perti, Partindo, Partai Katolik, PRN, Murba, dan Partai Buruh. Bahkan dari kelompok tentara yang diprakarsai oleh A.A. Nasution pada tahun 1954 membentuk suatu organisasi atau partai yang memiliki golongan tentara di parlemen. Partai inilah dikenal IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Wilayah Indonesia dalam pelaksanaan pemilu dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 288 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa dengan jumlah pemilih dalam pemilu pertama sekitar 39 juta orang. Banyak ya Kak? Penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954. Akhirnya, pada tanggal 29 September 1995, pemilu dapat terlaksana dengan lancar sekalipun semula ada ketegangan-ketegangan, tetapi pada tanggal 29 September 1995 pemilu dapat terlaksana dengan lancar sekalipun semula ada ketegangan-ketegangan, tetapi berikutnya berlangsung dengan aman, tertib, dan disiplin. Nah, pada tanggal 15 Desember 1995 diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Suasana pemilihan konstituante ini lebih tenang bila dibandingkan ketika pemilihan anggota DPR. Nah, jadi gitu Kak, pelaksanaan pemilu pada tahun 1995. Wah, penjelasannya sangat jelas ya Kak. Tapi Kakak tahu nggak hasil dari pemilu di tahun 1995 itu? Nah, kalau itu saya kurang tahu Kak. Nih, saya tahu nih. Kakak pada mau tahu nggak? Mau. Jadi pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1995 itu memunculkan 4 partai. Wow, banyak. Pemilu
1945 itu memunculkan 4 partai. Wah, banyak juga ya. Pertama, ada Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Yang kedua ada Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga ada Nahdlatul Ulama. Dan yang keempat, Partai Komunis Indonesia. Di mana dominasi keempat partai tampak dari perimbangan kursi. Di mana itu nanti kayak ada di DPR 272 kursi. Masyumi ini memperoleh 60 kursi, PNI memperoleh 58 kursi, NU memperoleh 47 kursi, dan PKI memperoleh 32 kursi. Sedangkan di Konstituante ada 520 kursi nih. Masyumi memperoleh 119 kursi, banyak kan? Bisa dibilang kayaknya dia paling atas ya dulu. Lalu ada PNI 112 kursi. Yang ketiga ada PKI 80 kursi. Pelantikan DPR ini hasil pemilihan pada tanggal 20 Maret 1956, sedangkan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Nah, dari kursi-kursi tadi yang banyak tadi itu pasti ada kan pergolakan politik, di mana Indonesia ini mengalami ketidakstabilan politik akibat demokrasi liberal. Maka diselenggarakan musyawarah nasional atau bisa disebut MUNAS pada tanggal 14 September 1957. Nah, dari perebutan kursi-kursi tadi pasti adanya pergolakan politik, di mana Indonesia mengalami ketidakstabilan politik akibat demokrasi liberal. Maka diselenggarakan permusyawaratan nasional, di mana disingkat MUNAS pada tanggal 14 September 1957 di Gedung Proklamasi. Musyawarah tersebut bertujuan khusus yaitu membahas dan merumuskan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan keinginan daerah. Lalu batas wilayah Indonesia masih menggunakan aturan kolonial pada waktu itu, yaitu Zinan Maritime Kringen Ordonantia 1939 yang dalam pasal satunya menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air tanda Rock Water Lilies dari pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan George Divide dari Indonesia. Karena aturan kolonial tersebut terdapat kerugian, di mana batas 3 mil dari daratan menyebutkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tanpa hambatan, menjadikan Indonesia sulit untuk mengawasi wilayah dan eksploitasi sumber daya laut. Sebagai suatu negara yang berdaulat, Indonesia berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan. Jadi, dengan kondisi itu, kemudian pemerintah membuat Kabinet Juanda mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Nusantara. Dampak dari deklarasi Juanda ini ada 3, di mana memperluas wilayah Indonesia secara signifikan, memperkuat keamanan dan pertahanan negara, membuka peluang pengembangan ekonomi maritim. Dengan dikeluarkannya deklarasi Juanda tersebut membuat keberatan negara lain, di mana mereka ini nggak setuju nih dengan perannya wilayah laut Indonesia. Namun karena Indonesia ini aktif dalam konferensi internasional, dalam berbagai konferensi hukum, sehingga mereka ini memperjuangkan kepentingan mereka kan dalam suatu rapat-rapat penting di konferensi internasional ini. Nah, karena aktifnya mereka ini, deklarasi Juanda ini mendapatkan pengakuan di dunia internasional melalui UNCLOS 1982. Nah, gitu tuh hasilnya. Ternyata kakak juga tahu ya. Tahu karena aku juga Kakak juga tahu ya tentang ini. iya Kak, kemarin belajar di kelas juga, kayak ditanya juga tentang yang lainnya bagaimana punya ini. Penjelasan apa juga benar-benar. Iya Kak, makasih. Ya kan. Oke Kak, makasih ya untuk penjelasannya tadi, di mana pergerakan perempuan dan pemilu tahun 1995. Ini sih Kak. Makasih Kak. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah bertanya kepada teman-teman semuanya yang ada di sekolah ini. Sekian penjelasan kami mengenai pelajaran sejarah perkembangan politik pada masa awal liberal. Terima kasih.